Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 29 B. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Ligima, indima ibana anak ni biri-biri ni debata, namanya dosa ni portibio. Dalam bahasa Indonesia, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, firman ini pertama didasarkan kepada Yohanes yang diduga orang sebagai Mesias. Pada saat itu ketika Yohanes membaptis banyak orang di sungai Yordan, maka ada bisik-bisikan daripada orang lain menyatakan, apakah dia seorang Mesias? Dan pertanyaan ini memang menjadi sangat relevan pada saat itu. Kenapa? Sejak runtuhnya Israel sejak tahun 300 sebelum Masehi, maka setelah Yerusalem runtuh, orang Israel menantikan kedatangan Mesias. Dari berbagai hal yang terjadi, banyak sekte-sekte ataupun partai-partai yang mencoba melakukan segala aktivitasnya dan menanti kedatangan Mesias pada saat itu. Mereka menyatakan bahwa kedatangan Mesias itu adalah sebagai pembaharuan di dalam kehidupan Israel. Maka Israel akan menjadi berdiri teguh lagi. Mesias itu merupakan dari keturunan Daud. Maka kepemimpinan Daud mereka nanti-nantikan. Maka ketika Yohanes dinyatakan dan dibisik-bisiki ataupun diisukan pada saat itu adalah sebagai Mesias, di satu sisi sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang bagi diri Yohanes sebagai orang yang dinantikan untuk menjadi seorang revolusioner dalam kerohanian dan dalam juga pemerintahan di Israel. Namun dia tidak menerima itu. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa dia adalah sebagai yang mempersiapkan jalan untuk Mesias yang akan datang. Kemudian setelah Yesus dibaptis, maka dengan tegas Yohanes menyatakan, dialah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka ini merupakan sebuah pernyataan ataupun yang merupakan penyataan tentang eksistensi ataupun keberadaan Yesus Kristus. Kalau dia mengatakan bahwa Yesus adalah sebagai Mesias, di sini adalah mau menyatakan bahwa dialah yang akan menghapus dosa manusia. Saudara, sejak daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa, banyak hal yang dilakukan oleh manusia agar menjadi menghapus dosa. Bisa kita membaca dalam Imamat dan juga dalam Bilangan dan Ulangan, bagaimana orang agar menjadi tampil hidup kudus di hadapan Allah. Berbagai kurban sembelihan diberikan, dan itu diharapkan untuk menghapuskan dosa. Namun pada ini dikatakan bahwa sangat jelas, lihat anak domba Allah. Mau ditunjuk kepada Yesus sebagai sembelihan yang akan menghapus dan menyelesaikan dosa. Anak domba Allah sebagai simbol yang akan menyelesaikan perseteruan antara manusia dengan Allah. Dikatakan yang menghapus dosa dunia. Ternyata dosa dunia bukan lagi menjadi dosa personal, bukan hanya dosa pribadi lepas pribadi, namun anak domba Allah itu
mampu menyelesaikan dosa-dosa seluruh dunia. Artinya, segala dosa bisa dihapuskan di dalam Yesus Kristus. Itulah eksistensi Yesus Kristus, yaitu anak domba Allah. Saudara terkasih, ketika Yohanes menyatakan demikian, yang mau merujuk kepada Yesus di dalam kematiannya yang akan menyelesaikan segala dosa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai anak domba Allah, maka kita percaya bahwa dosa kita telah diselesaikan dan telah menjadi disucikan kehidupan kita. Oleh karena anak domba Allah sudah mati untuk keselamatan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan pembayaran ataupun uang ataupun harta. Dosa tidak bisa diselesaikan hanya melakukan ritual semata. Namun hanya bisa selesai oleh karena Allah, yaitu campur tangan Allah. Bagaimana campur tangan Allah? Yaitu memberikan anaknya untuk menjadi keselamatan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai anak domba Allah, maka kita beriman kepadanya, kematiannya menjadi menyelesaikan dosa kita yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Allah. Kita hidup dengan damai dengan Allah dan kita diperdamaikan oleh karena kita percaya kepada Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus, jalani hari ini dengan keyakinan iman bahwa dosa kita sudah selesai dan kita sudah ditebus anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita hidup dan menghidupinya dengan damai sejahtera, karena tidak ada lagi perseteruan antara kita sebagai manusia dan Allah sebagai penebus dan pembebas kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman, mengingatkan kami bahwa kami telah beroleh keselamatan oleh darah Kristus Yesus, anak domba Allah. Jadikan pengenalan kami ini menjadi pengenalan yang tetap berpengharapan dan beriman kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.